Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di balik setiap kecepatan ada kisah yang menginspirasi. Dari seorang anak desa yang lari untuk melupakan kesulitan hidup, hingga menjadi pahlawan yang mengubah nasibnya dan memberi dampak besar bagi dunia. Inilah perjalanan luar biasa Spider-Man, dari masa sederhana hingga ketenaran yang penuh makna. Saksikan kisah lengkapnya yang penuh semangat dan harapan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, lahir seorang anak laki-laki bernama Agus Saputra, yang kelak dikenal oleh dunia dengan nama Spider-Man. Namun, sebelum dia menjadi sosok terkenal seperti yang kita kenal sekarang, kehidupannya sangat jauh dari sorotan media atau kehidupan glamor yang penuh dengan popularitas. Semua bermula dari masa kecilnya yang sederhana, penuh dengan kesulitan namun juga penuh dengan potensi luar biasa yang akhirnya membentuk dirinya menjadi seorang pahlawan dalam banyak aspek kehidupan. Agus lahir di sebuah keluarga yang tidak terlalu mampu secara finansial. Ayahnya, seorang petani, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras untuk mengurus rumah dan anak-anak mereka. Sejak kecil, Agus dikenal sebagai anak yang cerdas, tapi juga cukup nakal dan suka mencari tantangan. Di sekolah, ia selalu menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu dan memiliki semangat untuk belajar. Namun, ia bukanlah seorang anak yang populer. Bahkan, ia sering merasa kesulitan bergaul dengan teman-teman sebayanya karena kepribadiannya yang introvert dan tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan yang serba cepat. Namun, ada satu hal yang membuat Agus berbeda dari anak-anak lain di desanya, semangat untuk berlari. Meskipun tidak memiliki fasilitas olahraga yang memadai, Agus selalu menemukan cara untuk berlatih berlari. Ia berlari di jalan-jalan desa, melewati ladang-ladang milik petani, dan seringkali menyusuri jalanan yang berbatu dan terjal. Kecepatannya saat berlari membuat orang-orang di sekitar desa terkesima. Ia tak pernah lelah berlari, bahkan ketika banyak anak-anak lain yang lebih memilih untuk bermain di rumah atau di sekitar halaman rumah mereka. Kecepatan berlari Agus semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dia tahu bahwa kecepatan adalah sesuatu yang bisa memberinya keunggulan dalam hidup. Kecepatan berlari membuatnya merasa bebas, jauh dari tekanan kehidupan sehari-hari. Itulah yang mendorongnya untuk terus berlatih dan mengeksplorasi potensi dirinya lebih jauh. Pada suatu hari, Agus menemukan bahwa banyak orang di desa mulai mengagumi kemampuannya dalam berlari. Beberapa anak muda mulai mengikutinya, berlatih bersama, dan terkadang mengikuti kompetisi lari yang ia buat sendiri. Agus merasa bahwa lari bukan hanya sekadar olahraga bagi dirinya, melainkan cara untuk mengungkapkan siapa dirinya. Baginya, berlari adalah simbol dari kebebasan dan harapan yang besar. Namun, meskipun banyak orang mulai memperhatikannya, Agus tidak pernah merasa dirinya lebih dari yang lain. Ia hanya seorang anak desa yang ingin melupakan segala kesulitan hidup dengan berlari. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang pelatih lari terkenal yang kebetulan sedang melakukan riset di desa itu. Pelatih tersebut, yang bernama Dwi Prabowo, melihat potensi luar biasa dalam diri Agus. Dwi mengajak Agus untuk bergabung dalam program pelatihan lari di kota, sebuah kesempatan yang tidak bisa ditolak oleh Agus. Di kota, Agus mulai belajar lebih banyak tentang teknik berlari dan bagaimana mengasah kemampuan fisiknya. Dwi menjadi mentor yang membimbingnya dengan sabar. Tak lama kemudian, kemampuan berlari Agus semakin mengesankan, dan ia mulai memenangkan berbagai kompetisi lari di tingkat lokal. Namun, saat itu, ia belum memiliki cita-cita yang besar atau keinginan untuk menjadi terkenal. Ia hanya menikmati proses latihan dan kemenangan-kemenangan kecil yang ia raih. Suasana di sekitar kehidupan Agus pun berubah. Ia yang awalnya hanya dikenal oleh sebagian kecil orang di desanya, mulai dikenal lebih luas di kalangan atlet lari profesional. Meski demikian,
Agus tetap rendah hati dan tidak pernah membiarkan popularitasnya mengubah dirinya. Namun, keadaan mulai berubah ketika sebuah insiden yang tak terduga terjadi, yang akan mengubah perjalanan hidupnya selamanya. Pada suatu sore, ketika Agus sedang berlatih di sebuah stadion lari besar di kota, sebuah kejadian yang tak bisa dilupakan terjadi. Dalam sebuah pertandingan lari yang diselenggarakan oleh Asosiasi Atletik Nasional, Agus sedang berada di jalur tercepat dan hampir mencapai garis finish dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dalam beberapa detik terakhir, sebuah kecelakaan besar terjadi di lintasan yang berdekatan. Sebuah kendaraan yang kehilangan kendali melaju ke arah stadion, menabrak pagar pengaman, dan hampir menabrak beberapa orang yang sedang berada di sekitar lintasan. Agus, yang sedang berlari, dengan cepat mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Ia melompat ke arah kendaraan tersebut dan berlari secepat mungkin, menghindari tabrakan, dan menolong orang-orang yang terjebak. Kecepatannya dalam bertindak membuatnya berhasil menghindari kecelakaan besar dan menyelamatkan beberapa orang yang hampir tertabrak. Tindakan heroiknya itu membuatnya menjadi sorotan publik dalam sekejap. Saat itulah Agus mendapatkan julukan Spiderman dari media. Kecepatan luar biasa yang ia miliki tidak hanya terbatas pada lari, tetapi juga pada tindakannya yang sigap dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Kejadian tersebut mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya. Agus bukan hanya seorang pelari cepat, tetapi juga seorang pahlawan yang mampu bertindak cepat dalam situasi darurat. Nama Spiderman mulai dikenal luas, dan kehidupan Agus berubah drastis. Bagian pertama ini menyoroti kehidupan awal Agus, dari masa kecilnya yang sederhana, hingga peristiwa yang mengubah hidupnya menjadi terkenal. Dalam perjalanan ini, kita mulai melihat potensi luar biasa dalam diri Agus yang membawanya menjadi sosok yang dikenal oleh banyak orang. Sebelum terkenal, dia hanyalah seorang anak desa dengan semangat berlari yang tinggi, tetapi takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, yang membuatnya dikenal oleh seluruh negeri sebagai Spiderman. Setelah peristiwa kecelakaan yang berhasil ia hindari dengan kecepatan luar biasa, Agus, yang kini dikenal dengan julukan Spiderman, tak bisa lagi menghindari perhatian media. Nama Spiderman mulai muncul di berbagai saluran berita, dari stasiun TV hingga artikel-artikel online. Kecelakaan yang hampir menewaskan beberapa orang itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Masyarakat mulai melihatnya tidak hanya sebagai seorang pelari cepat, tetapi juga sebagai sosok pahlawan yang berani mengambil tindakan dengan cepat dan tanpa ragu. Media sosial turut memperburuk ketenaran Spiderman. Video rekaman kejadian di stadion yang menunjukkan aksinya melompat untuk menyelamatkan orang-orang yang terancam nyawanya, viral dalam waktu singkat. Banyak orang mulai mengaguminya, tidak hanya karena kecepatannya dalam berlari, tetapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi situasi berbahaya. Masyarakat pun mulai memanggilnya sebagai Spiderman, dengan menyematkan padanya gambaran seorang superhero dalam kehidupan nyata. Namun, di balik sorotan besar tersebut, Spiderman harus beradaptasi dengan dunia baru yang penuh dengan ekspektasi. Keberadaannya kini tak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan atlet, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Semua orang ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan pribadi Agus, yang kini sudah menjadi seorang selebritas. Dari sinilah, tekanan demi tekanan mulai datang, yang menguji keteguhan hatinya dalam menghadapi popularitas yang datang begitu cepat. Agus, yang sebelumnya hidup sederhana di desa, kini terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan liputan media, wawancara, dan acara-acara publik. Setiap langkahnya diamati dengan seksama, dan segala tindakan yang dilakukannya selalu menjadi bahan pemberitaan. Popularitas yang datang begitu cepat, ternyata juga membawa tantangan yang tidak terduga. Ia mulai merasa terisolasi dan terkadang rindu akan kehidupan normal yang sederhana tanpa sorotan yang berlebihan. Meskipun begitu, Agus mencoba untuk tetap berfokus pada tujuan awalnya, berlari. Dengan bantuan pelatihnya, Dwi Prabowo,
Spider-Man terus berlatih keras untuk mengasah kemampuannya. Namun, kali ini ia tidak hanya berlatih untuk memenangkan kompetisi lari, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pahlawan sesaat, tetapi juga seorang atlet yang bisa mengukir prestasi di tingkat internasional. Kesuksesan di dunia atletik pun datang dengan cepat. Agus meraih berbagai medali dalam kompetisi lari tingkat nasional dan internasional. Kecepatannya yang luar biasa mengantarkannya menjadi juara di beberapa event besar, termasuk kejuaraan lari tingkat dunia. Ia menjadi simbol kebanggaan bagi bangsa, yang melihatnya sebagai contoh inspiratif tentang bagaimana seseorang dengan tekad dan kerja keras bisa mengubah nasibnya. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada sisi lain dari kehidupan Spider-Man yang tak banyak orang tahu. Popularitas yang terus meningkat membawa beban mental yang cukup berat. Agus mulai merasakan adanya tekanan dari berbagai pihak untuk terus mempertahankan citra positifnya sebagai pahlawan dan juara. Semua orang ingin melihatnya selalu berhasil, namun tidak banyak yang memahami bahwa di balik kesuksesan itu ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pada suatu titik, Agus mulai merasa terasingkan. Kehidupannya yang sebelumnya tenang dan penuh kedamaian, kini berubah menjadi hidup yang serba terbuka dan penuh dengan tuntutan. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama, dan mulai merindukan saat-saat ketika ia hanya berlari untuk dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Di tengah ketenaran yang melimpah, ia merasa kesepian. Namun, perubahan hidup yang drastis tidak hanya membawa dampak negatif. Keberadaannya yang kini terkenal membuka banyak peluang baru. Spider-Man tidak hanya menjadi ikon olahraga, tetapi juga menjadi sosok yang memiliki pengaruh besar di dunia sosial dan politik. Ia mulai diundang untuk berbicara dalam acara-acara sosial dan kemanusiaan, di mana ia mendorong masyarakat untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi tantangan hidup, seperti halnya dirinya yang selalu berlari menuju tujuan tanpa menyerah. Dengan semakin populernya nama Spider-Man, berbagai sponsor mulai mendekatinya. Perusahaan-perusahaan besar mulai menawarkan kontrak kerjasama untuk mempromosikan produk mereka. Agus, yang awalnya enggan terlibat dalam dunia bisnis, akhirnya memutuskan untuk membuka lini bisnis sendiri. Ia meluncurkan merek pakaian olahraga yang dikenal dengan nama Spider-Man Gear yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para atlet dan penggemar olahraga. Dalam waktu singkat, merek ini meraih popularitas yang besar dan Spider-Man pun mulai memanfaatkan ketenarannya untuk berbisnis. Namun, meskipun sudah terjun ke dunia bisnis dan memperoleh banyak keuntungan, Agus tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun banyak yang memujanya, tak ada yang benar-benar memahami siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya dan apakah semua yang telah ia capai benar-benar memberi kebahagiaan sejati. Ketika berada di puncak ketenaran, ia merasakan kehilangan identitas yang dulu ia banggakan. Keputusan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam membuat Spider-Man akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang mendalam, termasuk mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan anak-anak di daerah terpencil. Ia ingin menggunakan ketenarannya untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Di tengah perjalanan karirnya yang terus berkembang, Spider-Man tidak hanya dikenal sebagai seorang atlet atau selebritas, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Dalam acara-acara amal, ia sering berbicara tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Ia menjadikan ketenarannya sebagai alat untuk menginspirasi orang lain agar mereka bisa mencapai potensi terbaik dalam diri mereka, seperti dirinya yang tidak pernah berhenti berlari menuju tujuan. Bagian kedua ini menggambarkan perjalanan Spider-Man menuju ketenaran yang datang dengan segala tantangan dan perubahan besar dalam hidupnya. Kecepatannya dalam berlari membawa nama Agus menjadi terkenal,
Tetapi popularitas yang datang begitu cepat juga membawa beban mental yang berat. Namun, dengan tekad dan semangat yang tinggi, Spider-Man berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi peluang besar, baik dalam dunia olahraga, bisnis, maupun kegiatan sosial. Kini, namanya bukan hanya dikenal sebagai seorang atlet, tetapi juga sebagai seorang pahlawan dalam kehidupan nyata yang peduli dengan masa depan orang lain. Setelah mencapai puncak ketenaran, Spider-Man, atau yang kini dikenal dengan nama lengkap Agus Saputra, telah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan signifikan. Kehidupan yang semula sederhana, hanya dikenal di desa kecil, kini telah menjelma menjadi kehidupan yang penuh dengan sorotan media, penghargaan, dan peluang besar. Namun, di balik semua itu, Agus tidak pernah berhenti bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sesungguhnya ia inginkan dalam hidup? Apa makna dari semua ketenaran ini? Seiring berjalannya waktu, ia mulai menemukan jawabannya. Tidak ada yang lebih penting baginya selain memberi dampak positif bagi orang lain, terutama generasi muda yang menghadapi tantangan besar di dunia yang serba cepat ini. Dengan pengalaman hidupnya yang kaya, Spider-Man mulai mengalihkan fokusnya dari ketenaran semata ke misi yang lebih besar, yaitu memberikan inspirasi dan membuka peluang bagi mereka yang memiliki potensi tetapi tidak memiliki akses ke pendidikan dan kesempatan yang memadai. Agus memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga mengutamakan pengembangan karakter, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Lembaga yang ia beri nama Spider-Man Academy ini dibuka dengan tujuan memberi ruang bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Melalui akademi ini, Agus ingin memastikan bahwa mereka yang memiliki semangat untuk belajar dan berprestasi, tetapi terbentur oleh keterbatasan finansial, bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih mimpi mereka, sama seperti dirinya yang dulunya juga berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pendirian Spider-Man Academy merupakan langkah besar dalam karirnya, karena ia menyadari bahwa keberhasilan pribadi tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan pemberdayaan orang lain. Lembaga pendidikan ini tidak hanya fokus pada olahraga, tetapi juga memiliki program-program yang mengajarkan keterampilan hidup, kewirausahaan, serta pelatihan untuk menghadapi tantangan dalam dunia yang terus berubah. Agus merasa bahwa jika ia bisa membantu bahkan hanya satu anak untuk mencapai potensi terbaiknya, itu sudah cukup sebagai warisan yang berarti dalam hidupnya. Namun, perjalanan Spider-Man tidak selalu mulus. Dunia yang penuh dengan kesibukan, tuntutan, dan berbagai ekspektasi terus membebani hidupnya. Meski ia berhasil menjalankan berbagai proyek sosial dan pendidikan, Agus mulai merasa bahwa dirinya harus lebih bijak dalam mengelola waktu dan fokus. Popularitas yang terus berkembang ternyata membawa banyak tekanan psikologis, dan ia mulai merasakan bahwa menjadi seorang selebritas tidak selalu memberikan kebahagiaan yang sejati. Pada titik ini, Agus memutuskan untuk sedikit menarik diri dari sorotan media. Ia mengurangi keikutsertaannya dalam acara publik dan wawancara media, lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih pribadi dan mendalam. Keputusan ini juga diambil sebagai cara untuk menjaga kesehatan mentalnya. Di balik semua kesuksesan dan pencapaian yang telah ia raih, ia menyadari bahwa kehidupan yang lebih tenang dan jauh dari sorotan media justru memberinya kebahagiaan yang lebih hakiki. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Agus juga semakin mendalami kegiatan yang memberinya kedamaian, seperti berlari di alam terbuka, mendaki gunung, dan berkegiatan di luar ruangan. Kecepatan berlari yang telah membawanya ke puncak ketenaran kini tidak lagi hanya sebagai alat untuk memenangkan kompetisi, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Lari kini menjadi cara baginya untuk kembali menghubungkan dirinya dengan diri sendiri, jauh dari kehidupan glamor yang penuh dengan perhatian orang lain. Sementara itu, Spider-Man Academy yang ia dirikan semakin berkembang. Banyak alumni yang telah berhasil berprestasi, baik dalam dunia olahraga, pendidikan, maupun bisnis.
Agus merasa puas melihat bahwa anak-anak yang pernah ia bantu, kini telah menjadi pemimpin di bidang mereka masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan kembali ke akademi untuk membantu mengajar dan memberikan motivasi kepada generasi berikutnya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kontribusinya tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri, tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, Spider-Man juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kampanye kemanusiaan. Ia seringkali ikut serta dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta proyek pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Agus merasa bahwa dunia ini masih membutuhkan lebih banyak individu yang peduli terhadap orang lain, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan tersebut. Meskipun tidak lagi seterkenal dulu, ia merasa bahwa dampaknya tetap besar karena ia telah menemukan cara untuk memberi lebih banyak daripada sekadar popularitas. Masa-masa terakhir dalam perjalanan hidup Spider-Man ditandai dengan refleksi pribadi yang mendalam. Kecepatan berlari yang dulu menjadi identitasnya kini telah bertransformasi menjadi simbol dari perjalanan hidupnya yang lebih bermakna. Dalam sebuah wawancara terakhir yang diadakan dengan sebuah stasiun televisi besar, Agus menyampaikan bahwa ketenaran tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memberikan kontribusi positif bagi orang lain dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Saat ditanya tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya, Spider-Man dengan rendah hati menjawab, "Saya hanya ingin melanjutkan perjalanan ini, berlari menuju tujuan saya yang lebih besar, memberi dampak positif untuk dunia yang lebih baik. Saya tahu bahwa saya tidak akan selamanya berada di puncak ketenaran, tetapi saya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah memberi semangat kepada banyak orang, yang pernah berlari untuk sesuatu yang lebih penting dari sekadar diri saya sendiri." Warisan Spider-Man kini bukan hanya tentang seorang atlet yang memiliki kecepatan luar biasa, tetapi juga tentang seorang individu yang telah menginspirasi jutaan orang untuk berani berlari mengejar impian mereka, mengatasi rintangan, dan memberi dampak positif bagi orang lain. Nama Spider-Man akan terus dikenang, tidak hanya karena prestasinya dalam dunia olahraga, tetapi juga karena kontribusinya dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya ketika ia berlari di stadion, Spider-Man telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun kecepatan penting, yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan kecepatan itu untuk mencapai tujuan yang lebih besar, memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, meskipun ketenaran sudah jauh di belakangnya, Spider-Man tetap menjadi legenda, bukan hanya dalam dunia olahraga, tetapi dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Dan legasi yang ia tinggalkan akan terus menginspirasi banyak generasi mendatang untuk terus berlari mengejar cita-cita mereka, tanpa pernah menyerah. Perjalanan Spider-Man adalah bukti bahwa kecepatan tak hanya tentang berlari, tapi tentang keberanian untuk mengambil langkah besar demi kebaikan. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, dan selalu berlari mengejar impian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk terus mengikuti perjalanan inspiratif ini.